Bolehkah memakan makanan yang dari acara 7 hari, 40 hari, 7 bulanan, muludan, dan seterusnya? Yang haram perbuatannya apa makanannya? Ya, jelas perbuatannya. Kita mendatanginya, kita membantunya dalam bentuk apapun, haram, dosa. Adapun makanannya nasi, telur, ya jelas halal. Bisa jadi haram dari mana? Kalau hasil curian, ya haram. Hasil riba, haram. Gitu. Ini kan didapat dari cara yang halal, uang halal. Ya. Tiba-tiba datang ke rumah kita, diantarin, ya boleh dimakan. Kecuali datang ke situ, cari makanan di situ. Boleh apa tidak? Ya tentu tidak boleh, kan mendatangi. Sebuah kemaksiatan, sebuah bid'ah tidak boleh didatangi kan? Haram mendatangi kemaksiatan. Walaupun tujuannya makan. Kalau diantarkan ke rumah kita nggak masalah. Insya Allah. Yang mengharamkan harus bawa dalil. Yang menghalalkan tidak perlu bawa dalil. Karena memang hukum asalnya halal. Apa hukumnya orang yang membadalkan haji, umroh, tapi tidak ada hubungan keluarga? Nah, itu dia, ya kan? Kan kalau tidak ada hubungan keluarga, bagaimana? Ayat wa alaisa lil insani illa ma sa'a, manusia hanya akan mendapatkan pahala dari apa yang dia usahakan sendiri. Kalau anak kan jelas usaha kita. Huwa min kasbikum bal min atyabi kasbikum, bahwa anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian, bahkan hasil usaha kalian terbaik. Itu anak. Nah kalau tetangga, kalau sepupu, kalau cuma teman, apalagi nggak kenal, dikemanakan ayat ini? Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Kalau ini boleh, berarti memberikan pahala Al-Fatihah kepada orang lain boleh juga dong. Apa bedanya? Saya pergi haji nih, saya udah haji, saya pergi haji. Niat saya menghajikan tetangga saya. Pahala hajinya itu saya berikan ke tetangga saya. Ya apa bedanya? Dengan saya baca Al-Fatihah, pahalanya untuk tetangga saya. Apa bedanya? Ya kan? Padahal selama ini kita meyakini bahwa nggak akan sampai membacakan Al-Fatihah untuk orang lain. Ya. Kecuali ayah kita, ibu kita, guru kita yang mengajari Al-Fatihah, itu diniatkan nggak diniatkan pasti sampai, karena usaha kan. Antum mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak TK, 20 anak TK hafal Al-Fatihah dari antum semua, maka setiap kali anak-anak 20 ini baca Al-Fatihah sholat, antum dapat pahalanya. Luar biasa ini, karena antum ngajarin, usaha kan, atau uang ya, antum bayarin pesantren tetangga antum yang yatim itu misalnya, dari SMP atau SMA sampai kuliah, akhirnya jadi ustadz dakwah kemana-mana, maka setiap kali dia berdakwah menyampaikan sunnah kebaikan, antum dapat pahalanya, karena ada andil antum, usaha antum. Lah kalau nggak ada usaha gimana? Ya kan? Tentu kita sami'na wa ata'na dan yakin betul dengan kebenaran ayat tadi, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mungkin mendapatkan pahala kecuali atas usaha diri dia sendiri. Apakah Hamas bagian dari keturunan ISIS? Saya tidak paham betul bagaimana akidahnya, manhajnya ya. Yang jelas, bolehkah membikin negara dalam negara? Tentu tidak boleh.
Bolehkah bikin kelompok dalam satu negara? Kan tidak boleh. Gitu. Alangkah baiknya kalau nggak usah ada nama ini, nama itu, pokoknya udah perang saja antara kaum muslimin Palestina dengan Yahudi. Udah dibikin jelas saja. Ya kalau perlu sedunia. Kaum muslimin sedunia perang dengan Yahudi. Dan itu kan meneruskan apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat tidak berhenti berperang dengan Yahudi selama Yahudi ini masih ada. Ketika Yahudi udah porak-poranda baru selesai. Perang terakhir antara para sahabat, Rasul dan para sahabat dengan Yahudi, perang Khaybar. Setelah perang Khaybar itu hancur sehancur-hancurnya. Yahudi tidak punya negara, tidak punya tempat, tidak punya kekuatan, menyebar kemana-mana. Nah, baru nggak ada perang lagi. Selagi masih ada Yahudi punya berkekuatan, ya, perang. Qatilul Yahuda wan Nasara. Perintahnya jelas. Gitu. Jadi bukan karena Yahudi merebut, bukan Yahudi menyerang Yahudi, pokoknya ya harus dihabisi. Ya. Ayatnya jelas sekali kan. Ini malah kebalik. Udah jelas-jelas Yahudi nyerang, masih diem saja. Negara-negara Islam, presiden-presiden Islam, raja-raja Islam masih diem saja. Mestinya bergerak, ya, dan mengatasnamakan negara. Syukur-syukur kaum muslimin sedunia. Jangan mengatasnamakan kelompok. Jika suatu masjid didirikan tempat usaha di samping masjid tersebut, yang dimana masjid itu berdiri di atas tanah wakaf, boleh, tapi harus dipisahkan. Ini tempat ibadah, yang jualan sebelah sini. Walaupun toko itu milik masjid, keuntungannya untuk bayar listrik, bayar marbot, dan seterusnya. Bolehkah? Boleh. Yang tidak boleh mencampur adukkan antara tempat ibadah dengan jualan. Salat tahiyatul masjid di situ, jualan juga di situ. Ini haram. Sunnah bagi kita ketika ada seorang muslim jualan di masjid, berdagang di masjid, sunnah kita berdoa apa? La arbahaqallahu tijaratan. Semoga Allah bikin bangkrut daganganmu. Doa buruk untuk orang yang berani jualan di masjid. Jangan malah beli, ya. Ada jualan peci, siwak, tasbih lagi ya di masjid, malah beli, ya. Kecuali di luar masjid. Halaman tentu bukan masjid ya. Masjid bukan halaman, halaman bukan masjid. Apakah benar tidak boleh mencabut tumbuhan rumput di atas kuburan? Tidak benar. Boleh-boleh saja. Bacaan ruku dan sujud apakah 3 kali atau boleh lebih? 3 kali, kecuali sholat malam di mana rukuknya mirip dengan berdirinya, ya. Sementara berdirinya baca apa? Baca Al-Baqarah, diteruskan dengan An-Nisa, diteruskan dengan Ali Imran, mundur. 3 surat panjang dibaca sekaligus oleh Nabi alaihi salatu wassalam, baru ruku. Berapa jam itu? Al-Baqarah, walaupun ya belum sempurna ya, Al-Baqarah masih ada beberapa ayat yang belum turun ya, tapi ya panjang tentunya, mungkin 1,5 jam, mungkin 2 jam. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, baru ruku. Ini ucapan Hudzaifah ya. Rukuknya hampir sama dengan berdirinya.
Mungkin sekitar sejam atau setengah jam. Apa iya baca subhana rabbiyal azim 3 kali sejam? Kan nggak mungkin. Ya, ini makna mutabadir, makna yang cepat ditangkap. Ya tentu diulang-ulang. Diulang-ulang. Nggak mungkin dibikin pelan-pelan. Sepelan-pelan kayak apa ya nggak mungkin sejam. Subhana rabb. Tetap aja nggak mungkin ya. Itu saya kira konyol ya kalau seperti itu. Tetap diulang-ulang. Tentu tidak dihitung. Ya. Nah, dalam keadaan normal biasa ya 3 kali. Jika baru 1 kali kok imam sudah sami Allahu liman hamidah, ya kita segera i'tidal. Jangan meneruskan 3 kali. Mendoakan kedua orang tua yang sudah meninggal itu yang tepat bacaannya apa? Bisa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa dengan Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha. Kalau tahu bahasa Arab ya Allahumma gfir lahuma, pakai dhamir huma ya. Atau bahasa Indonesia, ya Allah ampuni kedua orang tuaku, ya Allah selamatkan kedua orang tuaku dari azab kubur, azab neraka, masukkan ke dalam surga. Dan ketika kita beramal soleh, otomatis kedua orang tua kita mendapatkan pahalanya. Hukum mengambil Al-Quran sajadah dari masjid yang tidak dipakai. Tahu dari mana tidak dipakai? Maksudnya masjidnya tidak dipakai apa Al-Quran sajadah? Ya, Al-Quran sajadah ya tentu ada di masjid. Ya tentu akan dipakai oleh orang-orang tertentu. Ya kita nggak tahu kan? Ya jangan ya, nggak boleh. Itu milik masjid, tidak boleh kita ambil. Walaupun buat sholat, walaupun buat baca Al-Quran, tidak boleh mengambil hak orang lain. Ini kan hak orang lain. Hukum menahan buang air kecil ketika sholat. Seperti apa dampaknya? Ketika sekedar pingin ditahan, nggak masalah, nanti salam bisa berjalan biasa untuk kencing, ya insya Allah. Ya. Tapi kalau sampai meringis-meringis, ya, merekatut apa, sampai keluar keringat dingin, ya jangan. Sampai salam langsung lari, ya jangan. Ya. Kan menahan itu bisa seperti itu kan, baik kencing atau kentut. Cara zikir sesuai sunnah dan bacaan zikir sesuai sunnah apa saja. Maksudnya setelah sholat. Setelah sholat sederhana sekali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Jangan pakai al-adi. Rasul tidak pernah mencontohkan astaghfirullahaladzim. Cukup astagfirullah saja. Allahumma antas salam, aminkas salam. Subhanallah 33, alhamdulillah 33. Ayat kursi ya. Adapun di luar sholat ya bebas. Sambil masak, sambil nyapu, sambil nunggu kereta, baca tasbih, baca tahmid, beristighfar sebanyak-banyaknya. Tidak usah dihitung ya. Atau zikir pagi petang. Zikir pagi petang itu tidak harus semuanya. Misalnya antum nggak ada waktu, memang kerjaan banyak, apalagi ini menyangkut orang tua yang wajib ya. Ya ambil saja misalnya Sayyidul Istighfar misalnya. Ambil misalnya Al-Falaq, An-Nas misalnya, ya kan? Tidak harus semuanya. Wallahu a'lam. Ya. Ini kan judulnya golongan yang selamat ya. Ya. Ya mau nasihat Ustaz. Jadi kan di sini ini udah banyak kajian ya Ustaz ya. Nah, jadi nasihat saya minta
misalnya terjadi itu, biar kita sebagai penuntut ilmu itu tidak bingung. Karena saya kadang pernah ini Ustaz, nemuin Ustaz biasanya saya meyakini riba itu halal, tapi suka ini kok nggak apa-apa, yang penting sekali aja. Tapi seterusnya kita jangan lagi katanya. Misal Anda mau beli di rumah riba nih, udah nggak apa-apa sekali, tapi diiringi dengan upah gitu kan, karena ini masalah buruk bukan usul. Terus Anda juga meyakini rokok itu haram, nggak apa-apa ini makruh. Jadi kita ini sebagai negeri ilmu bingung gitu kan, karena ini masalah buruk bukan usul aja. Jadi kita itu akidahnya kuat gitu kan. Saya mau nasihatnya Ustaz, mana sih yang benar gitu kan? Yang pertama, kita ini merdeka ya. Kita ini merdeka. Walaupun sunnah, ya nggak usah ustadz lah. Sahabat ada yang salah nggak? Imam Abu Hanifah pernah salah nggak? Iya mengatakan boleh nikah tanpa wali, kan parah sekali itu. Ya kan? Bahkan sekelas Abu Bakar dan Umar pernah salah dalam masalah haji tamattu. Nah kalau ustadz salaf kita salah, ya wajar. Wajar, jangan diikuti, maksud salah diikuti. Apakah ada sahabat yang mengikuti Abu Bakar Umar? Oh ya, nggak usah haji tamattu karena Abu Bakar dan Umar melarang haji tamattu. Marah kan Ibnu Mas'ud, marah Ibnu Abbas sampai mengatakan, aku khawatir kalian akan dihujani batu dari langit. Qultu qala Allah wa qala Rasul, kuntum qala Abu Bakar wa Umar. Aku sampaikan ini kata Allah, ini kata Rasulullah, bahwa haji tamattu itu sunnah, ada, boleh. Tapi kalian jawab, ini kata Abu Bakar dan Umar. Padahal jelas berselisih. Aku khawatir kalian akan dihujani batu dari langit. Ini luar biasa. Haji tamattu masalah usul apa furu? Furu apa usul? Ya furu, fikih kan, bukan masalah akidah. Tapi salah ya salah, jangan dibela, jangan ditolerir, jangan nggak apa-apa sekali saja. Kalau yang udah mungkin, yang udah ya udahlah. Orang belum tahu, belum ngaji, ya udah keluar, ya udah bayar. Ya kalau belum jangan, masuk sekali doang. Ya sekali zina, habis itu taubat. Sekali minum khamr, habis itu, ya tentu tidak seperti itu. Ya, salah adalah salah. Ini bahaya ya, mentolerir sebuah kesalahan. Salah adalah salah, keliru adalah keliru, bid'ah adalah bid'ah. Siapapun bisa benar, bisa salah, kecuali Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau salah, ya jangan diikuti, jangan dibela. Gitu. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada seorang ulama, salah ya tetap salah. Ya. Kita takzim sekali dengan Syekh Albani, ilmu kita nggak ada apa-apanya. Tapi kita tidak mengikuti ucapan beliau yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu apa? Masih ingat? Masing-masing orang beda. Itu kan pendapat ganjil dari Syekh Albani. Jadi si A malam Lailatul Qadarnya malam 21. Si B Lailatul Qadarnya malam 23. Ini pendapat yang aneh. Dan apakah kita caci maki beliau? Ya jangan. Jangan diikuti. Gitu. Karena ilmu beliau luar biasa, tentu kita tidak mengatakan ya udahlah tinggalkan beliau, masih banyak ulama lain. Tidak. Ilmu beliau luar biasa. Lah kalau sekedar teman kita, kalau sekedar ustadz kan masih banyak yang aman gitu kan. Apakah harus mengikuti yang seperti itu? Yang aman. Ya, kalau subhat itu kan merembet ya kan? Gitu. Nah, kalau ulama memang ya ilmunya kan luar biasa. Nah, kalau sekedar ustadz kan yang lain yang selamat, apalagi yang lebih alim banyak. Wallahu a'lam. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.